Badan kekar si atlet gulat tampak berkeringat waktu istirahat. Selamat pagi peserta diklat, semoga semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman inspektorat dari 10 kabupaten kota di Indonesia. Kita bertemu hari ini 6 Agustus 2023 dalam kegiatan pelatihan teknis pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan. Dalam 5 hari ke depan, saya akan mendampingi Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, berdiskusi ya Bapak Ibu mengenai pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan bersama saya, Al Ansori. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Al Ansori. Pengalaman saya kurang lebih 15 tahun menjadi pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini saya mengabdi menjadi Widesuara di BPK sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang. S1 saya tempuh di Fakultas Teknik Universitas Andalas, kemudian S2 saya di Manajemen Teknologi Informasi ITS, S3 saya tempuh di Akuntansi Sektor Publik Universitas Syahkuala. Ada beberapa sertifikasi profesi, prestasi, dan penulisan ilmiah selama saya berkarir sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat di slide ini. Nah, selanjutnya saya ingin lebih mengenal Bapak Ibu di sini ya. Kita pembelajarannya rileks saja. Bapak Ibu silakan masuk dalam slido.com, kemudian ketik kode tersebut, atau Bapak Ibu bisa scan saja kode sebagaimana yang ada di layar. Ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu jawab terkait dengan pengalaman Bapak Ibu sebagai auditor, pengalaman Bapak Ibu melaksanakan pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan, serta apa harapan Bapak Ibu ketika mengikuti diklat ini, gitu ya. Nelson Mandela pernah menyampaikan, pendidikan merupakan sebuah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mudah mengubah dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang hadir di sini dengan berbagai macam latar belakang, perbedaan usia, perbedaan pengalaman, perbedaan background pendidikan, semuanya tetap bersemangat dalam 5 hari ke depan ya. Sehingga semua yang ada di sini menguasai secara teknis pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan sebagaimana disajikan dalam tujuan pembelajaran. Pertanyaan mendasar selanjutnya adalah ya, apakah diklat ini menurut Bapak Ibu itu penting? Apakah banyak temuan pemeriksaan terkait infrastruktur? Apakah banyak atau Bapak Ibu sudah sebagai auditor inspektorat sudah memuat temuan-temuan tersebut dalam laporan hasil inspektorat? Apakah infrastruktur di Pemda sudah sangat baik? Bagaimana kompetensi auditor inspektorat ketika melaksanakan pemeriksaan infrastruktur? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab dan kita diskusikan sama-sama dalam 5 hari ke depan ya, Bapak Ibu. Pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur yang cukup besar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam kurun waktu 2016 sampai 2020 terjadi kenaikan belanja modal. Sementara pada tahun 2021, meskipun terjadi penurunan karena COVID, namun alokasinya juga masih sangat besar. Bahkan sejak tahun 2017, Undang-Undang APBN mengatur bahwa untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur publik daerah, pemerintah pusat ya memerintahkan pemerintah daerah penerima dana transfer umum atau DTU untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari DTU tersebut untuk belanja infrastruktur daerah yang terkait langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas publik dan ekonomi daerah. Nah, ditambah dengan anggaran penyediaan infrastruktur daerah yang sudah dialokasikan pemerintah daerah, ini menunjukkan anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur di daerah itu, terutama yang terkait dengan pekerjaan konstruksi juga terus meningkat. Nah, dengan mempertimbangkan salah satunya terkait dengan besarnya alokasi anggaran proyek infrastruktur, BPK memberikan perhatian mendalam atas isu-isu terkait dengan infrastruktur. Nah, tabel di layar Bapak Ibu menunjukkan berdasarkan disertasi saya ya Bapak Ibu tahun 2021, terdapat persentase yang cukup besar setiap tahun terkait dengan temuan-temuan pemeriksaan belanja modal. Antara lain misalnya denda keterlambatan, kekurangan volume pekerjaan, perbedaan spesifikasi atau barang atau jasa tidak sesuai dengan kontrak, serta pemahalan harga barang dan lain sebagainya. Nah, kita sudah masuk ke hal teknis ya Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya definisi jalan itu? Gitu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, definisi jalan adalah prasarana transportasi darat
yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas jalan yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, ya kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ya, jembatan, terowongan, ponton, lintas atas atau flyover, lintas bawah atau underpass, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan termasuk dalam definisi jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Nah, berdasarkan bahan pengikatnya, perkerasan jalan itu kita bagi dua Bapak Ibu ya. Perkerasan lentur ya, perkerasan lentur atau disebut dengan flexible pavement dengan bahan pengikat utama berupa aspal, dan yang kedua adalah perkerasan kaku atau disebut dengan rigid pavement dengan bahan pengikat utamanya adalah berupa beton. Nah, kemudian peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 menjelaskan mengenai bagian-bagian jalan. Yang pertama ada namanya ruang manfaat jalan atau rumaja. Ini terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Rumaja hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, kemudian ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap jalan lainnya. Kemudian ada namanya ruang milik jalan atau rumija. Ini diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas sebagaimana akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Yang ketiga ada namanya ruang pengawasan jalan atau ruasja. Ini merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan. Peruntukannya bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta untuk pengamanan fungsi jalan. Nah, untuk semakin menambah pengetahuan Bapak Ibu ya mengenai pemeriksaan infrastruktur khususnya konstruksi beton, Bapak Ibu silahkan buka link YouTube atau scan barcode sebagaimana ada di layar ya Bapak Ibu ya. Baik, demikian ya Bapak Ibu mengenai konstruksi jalan dan jembatan serta pengenalan mengenai bagaimana melaksanakan pemeriksaan infrastruktur khususnya konstruksi beton. Yang Bapak Ibu pun nanti kita akan sama-sama praktek, sama seperti di video yang Bapak Ibu saksikan tadi. Jadi sekali lagi tetap semangat ya Bapak Ibu selama 5 hari ke depan. Kita akan mengikuti diklat ini dengan moto Fun Learning Get Healing gitu ya. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian sesi kali ini. Semoga Bapak Ibu semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.